Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat YouTube di mana saja teman-teman berada, kembali bergabung dengan channel Fantri Senior. Pada video kali ini, kembali saya akan membagikan sebuah informasi terbaru tentang pembukaan pendaftaran PPG Prajabatan. Adapun beberapa hal yang akan saya bahas dalam video ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung dan singgah di channel ini, mohon dukungan dan apresiasinya dengan cara klik tombol subscribe, berikan like, berikan komen, dan bagikan ke media-media sosial teman-teman, agar informasi yang teman-teman dapatkan bermanfaat juga untuk saudara-saudara kita yang lain. Oke, kita langsung masuk ke informasinya. Oke, rekan-rekan sekalian, mengacu pada surat pengumuman yang dikeluarkan oleh pihak Kemendikbud, ya, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, ya, tertanggal 1 Juni 2022 dengan nomor 2518. Dalam surat ini disampaikan bahwa program prajabatan bagi saudara-saudara kita yang berminat untuk mengikutinya sudah dibuka mulai tanggal 1 Juni 2022 ini hingga 30 Juni 2022. Adapun beberapa poin penting yang perlu teman-teman pahami. Yang pertama, persyaratan calon mahasiswa PPG Prajabatan untuk tahun anggaran 2022 ini ada 10 poin, ya. Yang pertama, pastinya warga negara Indonesia. Yang kedua, tidak atau belum pernah terdaftar sebagai guru atau kepala sekolah pada data pokok pendidikan atau Dapodik, ya. Jadi bahwa yang mendaftar ini belum pernah terdaftar sebagai guru ataupun kepala sekolah pada data pokok pendidikan atau Dapodik. Yang ketiga, berusia paling tinggi 32 tahun pada 31 Desember tahun pendaftaran, yaitu tahun 2022 ini, ya. Jadi paling tinggi maksimalnya 32 tahun pada 31 Desember tahun 2022, ya. Yang berikut, memiliki ijazah dengan kualifikasi akademik sarjana atau S1 atau diploma 4 D4 yang terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi PDDikti atau terdata pada basis unit data unit penyetaraan ijazah luar negeri bagi lulusan perguruan tinggi di luar negeri, ya. Yang kelima, memiliki indeks prestasi kumulatif atau IPK paling rendah 3,0, ya. Yang berikut, memiliki surat keterangan surat sehat jasmani dan rohani diserahkan pada saat lapor diri. Poin berikut, memiliki surat keterangan berkelakuan baik diserahkan pada saat lapor diri. Dan 8, memiliki surat keterangan bebas narkotika, ya. 9, menandatangani fakta integritas. Dan yang ke-10, mengikuti tahapan seleksi, yaitu seleksi administrasi, seleksi tes substantif, dan tes wawancara, ya. Oke, berkaitan dengan kuota nasional dan bidang studi PPG Prajabatan tahun 2022 ini, secara umum jumlahnya 40.000 mahasiswa, ya. Dan untuk bidang studi PPG Prajabatan ini dibuka adalah yang pertama guru kelas SD, bahasa Indonesia, matematika, guru kelas TK, pendidikan luar biasa, pendidikan jasmani dan kesehatan, bahasa Inggris, ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang berikut sejarah, ekonomi, biologi, kimia, dan fisika, ya. Oke. Sekarang kita masuk pada poin berikut, yaitu masa perkuliahan dan biaya pendidikan PPG Prajabatan tahun 2022, ya. Ini hal yang perlu teman-teman pahami juga, ya. Oke. Di sini mengacu pada surat edaran yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Perkuliahan PPG Prajabatan dilaksanakan selama 2 semester, yaitu 1 tahun, dan biaya pendidikan per semester sebesar Rp8.500.000, ya. Calon mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi dan ditetapkan sebagai mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022
akan memperoleh beasiswa dalam bentuk biaya pendidikan sebesar 17 juta rupiah untuk 2 semester, yaitu 1 tahun. Ya. Jadi di sini untuk poin ini perlu teman-teman pahami bahwa biaya pendidikan selama PPG Prajabatan ini ditanggung oleh pemerintah melalui atau dalam bentuk beasiswa yang akan diterima oleh setiap peserta yang sudah dinyatakan lolos dalam 3 tahapan seleksi ini. Ya. Jadi jika nama teman-teman terdaftar sebagai calon peserta PPG Prajabatan sudah dinyatakan lolos untuk tahapan-tahapan seleksinya, baik seleksi administrasi, tes summatif, dan tes wawancara, maka setelah melewati tahapan tersebut dan teman-teman dinyatakan lolos sebagai calon peserta PPG Prajabatan tahun 2022 ini, maka teman-teman secara otomatis akan mendapatkan bantuan pemerintah berupa beasiswa untuk pembiayaan kuliah selama 2 semester atau 1 tahun. Ya. Jadi pada intinya bahwa peserta PPG Prajabatan tahun 2022 dapat mengikuti kegiatan dengan biaya ditanggung oleh pemerintah dalam bentuk beasiswa yang diterima oleh setiap peserta sebesar 17 juta rupiah. Ya. Semoga teman-teman bisa memahami. Oke, kita masuk ke tahapan seleksi. Adapun tahapan seleksi yang perlu teman-teman lewati, ya, dan perlu teman-teman ketahui bahwa tahapan seleksi ini bersifat sekuensial, dalam arti bahwa jika salah satu tahap teman-teman dinyatakan tidak lolos, maka teman-teman tidak berhak untuk mengikuti tahapan selanjutnya. Atau dengan kata lain, teman-teman harus dinyatakan lolos untuk semua tahap yang dilewati. Di sini ada 3 tahap yang akan dilaksanakan, ya. Yang pertama, tahap 1, teman-teman bisa perhatikan. Di tahap 1, teman-teman bisa perhatikan yaitu seleksi administrasi. Seleksi administrasi yaitu proses penyeleksi kelengkapan berkas, dan ini teman-teman lakukan atau upload melalui akun SIM PKB masing-masing. Tahap kedua yaitu tes substantif, meliputi tes penguasaan bidang dan tes kemampuan dasar literasi dan numerasi yang dilaksanakan secara luring atau offline, ya. Jadi untuk tahap 2 ini dilaksanakan secara langsung, bukan dilakukan secara online, ya. Dan untuk tempat uji kompetensi atau TUK akan ditunjuk kemudian dan akan diinformasikan kepada setiap peserta yang lolos dalam tahap 1, ya. Jadi yang berhak untuk mengikuti tahap 2 adalah peserta yang dinyatakan lolos tahap 1. Setelah itu, setelah teman-teman dinyatakan lolos dalam tahap 2, maka teman-teman berhak untuk masuk ke tahap 3, seleksi tahap 3, yaitu tes wawancara. Tes wawancara ini dilakukan secara daring, ya, secara online, dan pastinya melalui Zoom meeting, ya. Teman-teman akan diwawancarai berkaitan dengan kompetensi calon mahasiswa baik profesional maupun personal, ya. Jadi teman-teman akan diwawancarai secara online melalui aplikasi Zoom. Teman-teman saat mengikuti seleksi ini akan diwawancarai oleh pihak Kemendikbud, ya. Setelah teman-teman dinyatakan lolos untuk 3 tahapan ini, maka teman-teman akan berhak untuk mengikuti PPG Prajabatan tahun 2022, tentunya setelah diumumkan secara resmi oleh pihak Kemendikbud, ya. Untuk biaya pendaftaran dan seleksi pada tahap 1 dan 2 yaitu sebesar 200.000, ya. Ini ditanggung oleh setiap calon mahasiswa, ya.
Jadi untuk seleksi tahap 1 dan 2, teman-teman diwajibkan untuk mengumpulkan biaya sebesar Rp200.000 biaya pendaftaran, ya. Oke, kita beralih ke poin kelima, ya. Tata cara pendaftaran dan seleksi. Sistem pendaftaran dibuka pada tanggal 1 Juni 2022 pukul 20. Sudah dimulai, ya. Tata cara pendaftarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, calon mahasiswa wajib memiliki email aktif. Dan yang kedua, calon mahasiswa melakukan pendaftaran awal melalui laman resmi ppg.kemendikbud.go.id. Kemudian memilih menu daftar menu prajabatan tahun 2022, ya. Poin yang berikut, calon mahasiswa membuat akun pendaftaran aplikasi SIM PKB. Pada tahap ini, data NIK akan diverifikasi secara otomatis dan akun berhasil terbentuk jika data calon mahasiswa dinyatakan valid dan memenuhi poin bagian A angka 1 sampai dengan 3, ya. Poin bagian A ini tadi tentang persyaratan peserta yang mengikuti PPG Prajabatan tahun 2022 ini. Pastikan bahwa NIK yang teman-teman miliki benar-benar valid, ya, sehingga ketika teman-teman melakukan pendaftaran tidak akan mengalami kendala, ya. Yang keempat, pendaftaran lanjutan dengan cara login pada aplikasi SIM PKB dengan menggunakan username dan password yang telah dikirimkan melalui email, ya. Tahapan pendaftaran lanjutan meliputi yang pertama biodata diri, kedua data kemahasiswaan, bidang studi PPG yang dipilih, ya. Misalkan teman-teman memilih guru kelas, ya, PGSD guru kelas. Yang berikut data pendukung lainnya seperti pengalaman mengikuti pelatihan, berorganisasi, menjadi sukarelawan dalam bidang pendidikan, melatih atau mengembangkan orang lain, dan hobi, ya. Oke, poin berikut, pilihan lokasi tempat pelaksanaan tes substantif secara luring, ya. Yang berikut, mengisi pertanyaan esai, ya. Mengunggah dokumen, diantaranya yang pertama foto terbaru, berpakaian formal, kemeja putih dan berdasi, dan berlatar belakang biru, ukuran file maksimal 1 MB, ya. Jadi untuk ukuran file ini teman-teman perlu perhatikan dengan baik, ya. Jika teman-teman mengalami kesulitan, maka teman-teman bisa memperkecil ukuran filenya, ya. Yang berikut, fakta integritas yang telah ditandatangani di atas materai Rp10.000. Poin ketiga, bagi calon mahasiswa lulusan luar negeri, mengunggah SK penyetaraan ijazah luar negeri dan transkrip asli dari perguruan tinggi asal. Ini khusus untuk mahasiswa tamatan luar negeri, ya. Oke, yang kelima, verifikasi data IPK dan linearitas program studi E1 atau D4 dengan bidang studi PPG yang dipilih dilakukan secara sistem, dan jika dinyatakan valid atau linear, maka wajib mengisi pernyataan esai pada angka 4.F, yaitu mengisi pertanyaan esai jika data verifikasi IPK dan linearitasnya valid, ya. Poin berikut, calon mahasiswa melakukan pembayaran biaya untuk mengikuti tes substantif setelah semua data administrasi dinyatakan memenuhi syarat. Jadi untuk pembayaran Rp200.000 ini dilakukan setelah teman-teman dinyatakan memenuhi syarat secara administratif, ya. Dan untuk poin-poin berikutnya teman-teman bisa baca sendiri, ya. Oke, kita lanjut ke poin berikut yang tidak kalah pentingnya, yaitu jadwal pelaksanaan seleksi calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 ini, ya.
Yang pertama, untuk pendaftaran seleksi calon mahasiswa itu dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 30 Juni 2022 ya. Sedangkan pendaftaran seleksi untuk lulusan luar negeri 1 sampai dengan 25 Juni 2022 ya. Yang ketiga, webinar tata cara pendaftaran seleksi calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2022 ya. Jadi hal-hal teknis berkaitan dengan tata cara pendaftaran akan dijelaskan saat webinar tersebut, yaitu dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2022. Kita masuk ke poin berikut, masa pembayaran biaya pendaftaran dan seleksi tahap 1 dan 2 tanggal 20 sampai dengan 30 Juni 2022 ya. Pengumuman kelulusan administrasi yaitu tanggal 6 Juli tahun 2022. Cetak kartu peserta 6 sampai tanggal 10 Juli 2022 melalui akun SIM PKB masing-masing ya. Pelaksanaan tes substantif tanggal 11 sampai dengan 19 Juli 2022 ya. Pengumuman kelulusan tes substantif ini tanggal 21 Agustus 2022. Sedangkan pengumuman jadwal wawancara 1 15 sampai 17 Agustus 2022. Pelaksanaan tes wawancara 1 18 sampai 27 Agustus 2022. Pengumuman hasil tes wawancara 1 September 2022. Konfirmasi kesediaan mengikuti PPG 2 sampai 4 September 2022. Untuk tahap 1 tanggal 2 sampai tanggal 4 September 2022 ya. Sedangkan pengumuman jadwal wawancara tahap 2 6 sampai 7 September 2022. Pelaksanaan tes wawancara tahap 2 tanggal 8 sampai 13 September 2022. Pengumuman hasil tes wawancara tahap 2 16 September 2022. Konfirmasi kesediaan mengikuti PPG Prajabatan 2022 tahap 2 tanggal 19 sampai 21 September 2022. Penetapan mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 jatuh pada tanggal 23 September 2022. Lapor diri mahasiswa PPG Prajabatan di LPTK masing-masing tanggal 23 sampai 30 September 2022. Orientasi mahasiswa 3 Oktober 2022. Dan awal perkuliahan PPG Prajabatan tahun 2022 yaitu pada tanggal 4 Oktober tahun 2022 ini ya. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk mengikuti PPG Prajabatan tahun 2022 ini, silakan teman-teman mendaftarkan diri untuk kemudian masuk ke seleksi, tahapan-tahapan seleksi, dan semoga teman-teman dinyatakan lolos dalam setiap tahapan yang teman-teman lewati, sehingga teman-teman pun dinyatakan berhak untuk mengikuti PPG Prajabatan ini ya. Oke, sekian saja informasi yang bisa saya bagikan saat ini tentang penjelasan teknis hal-hal yang diumumkan oleh pihak Kemendikbud tentang pembukaan pendaftaran PPG Prajabatan tahun 2022 ini. Semoga informasi yang saya bagikan saat ini bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian di mana saja teman-teman berada. Oke, sekian saja. Salam seprofesi. Sekian dan terima kasih.